Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Anggunuma Ternate selaku mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sairun Ternate. Jadi teman-teman, pada video pembahasan kali ini kita akan merangkum seluruh materi mulai dari part 1 hingga part 7. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Ekonomi Syariah dari Bapak Dr. Suwito. Pada video ini kita akan membahas 3 tema besar yang menjadi fondasi dalam memahami keuangan dan perbankan syariah, yaitu teori ekonomi dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana infrastruktur digital dioptimalisasikan untuk mendukung pengembangan industri syariah di era modern. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu dipahami bahwa ekonomi syariah berlandaskan pada konsep ketauhidan, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai etika dan moral. Prinsip utama ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aturan transaksi keuangan, seperti pelarangan akan adanya riba yang berarti tambahan bunga pada pinjaman, larangan gharar yang berarti ketidakjelasan dalam akad, serta larangan maisir atau unsur perjudian. Ketiga larangan ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas keuangan syariah dan menjadi pembeda utama antara sistem syariah dengan sistem keuangan konvensional. Di dalam praktiknya, perbankan syariah dibangun di atas beberapa prinsip penting, yaitu transaksi keuangan harus berbasis pada aset real dan aktivitas ekonomi yang produktif. Bank syariah tidak boleh memberikan pinjaman berbunga, tetapi justru terlibat langsung dalam transaksi jual beli, sewa, atau kerjasama usaha yang menghasilkan nilai tambah. Prinsip pembagian keuntungan dan risiko atau profit loss menjadi landasan utama akad seperti mudharabah dan musyarakah. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, setiap transaksi harus dilandasi akad yang jelas, mencakup objek, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai produk bank syariah seperti giro dan tabungan berbasis wadiah atau mudharabah. Pembiayaan murabahah untuk transaksi jual beli, ijarah untuk sewa, istinah untuk pemesanan produk manufaktur, hingga musyarakah dan mudharabah sebagai mekanisme pembiayaan berbasis kerjasama usaha. Pada titik inilah teori bertemu praktik, di mana bank syariah harus mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus memastikan stabilitas dan keberlanjutan bisnisnya. Di Indonesia, industri perbankan syariah berkembang cukup pesat dalam memiliki ruang yang sangat luas untuk tumbuh. Merger bank-bank syariah BUMN yang melahirkan institusi baru pada 2021 menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur industri nasional. Sekarang kita bisa memiliki bank umum syariah, unit usaha syariah, serta BPRS yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga dibutuhkan upaya besar untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat. Tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia tidaklah sedikit. Tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan syariah yang masih rendah, sehingga banyak yang belum memahami antara perbedaan mendasar dari bank syariah dan bank konvensional, sehingga muncul persepsi bahwa produk syariah hanya berbeda nama. Selain itu, inovasi produk masih terbatas, padahal tuntutan era digital mengharuskan bank memberikan layanan yang cepat, praktis, dan sesuai kebutuhan nasabah modern. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata, biaya operasional yang relatif tinggi karena harus memenuhi standar perbankan sekaligus standar syariah, serta regulasi yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan syariah ini. Meskipun demikian, peluang pertumbuhan industri perbankan syariah sangat besar
karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar sangat luas jika literasi lebih ditingkatkan. Pemerintah juga memberikan dukungan kuat melalui Master Plan Ekonomi Syariah Nasional yang meliputi penguatan halal value chain, industri halal, dan keuangan syariah. Perkembangan fintech syariah dan digital banking membuka peluang bagi akses layanan keuangan yang semakin mudah, murah, dan inklusif. Merger bank syariah BUMN memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan global, sementara peluang pembiayaan UMKM berbasis syariah sangat besar karena cocok dengan mekanisme bagi hasil dan aktivitas ekonomi sektor yang real. Memasuki era digital, optimalisasi infrastruktur teknologi menjadi kunci penting bagi industri perbankan syariah untuk bersaing dan bertumbuh. Transformasi digital tidak hanya berarti menyediakan layanan mobile banking, tetapi juga melibatkan modernisasi sistem inti perbankan syariah atau core banking system, integrasi data, otomasi proses operasional, hingga penggunaan big data dan kecerdasan buatan untuk keperluan kredit scoring dan deteksi fraud. Digitalisasi ini memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengalaman nasabah, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam konteks ekosistem digital, fintech syariah memainkan peran penting sebagai katalis inovasi melalui model bisnis seperti peer-to-peer dan dompet digital berbasis ketentuan syariah. Fintech membantu keperluan inklusi keuangan sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan maupun layanan keuangan lainnya. Namun demikian, seluruh inovasi ini tetap harus berada dalam koridor kepatuhan syariah, sehingga peran Dewan Pengawas Syariah dan Regulasi atau DSN dan MUI menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem. Optimali infrastruktur pendukung juga tidak berhenti pada digitalisasi internal saja, tetapi sistem pembayaran syariah seperti kris syariah perlu diperkuat agar transaksi digital semakin aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan dan mempercepat proses operasional bank, sementara konsep open banking dan open fintech membuka ruang kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan teknologi finansial. Selain itu, keamanan cyber menjadi prioritas utama karena seluruh transaksi digital membutuhkan perlindungan data yang kuat. Tanpa sistem keamanan yang memadai, perbankan syariah akan kesulitan untuk bersaing dengan layanan keuangan konvensional yang infrastruktur teknologinya sudah lebih matang. Melalui pemahaman terhadap teori, praktik, dan kebutuhan infrastruktur digital, kita dapat melihat bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang jika mampu menjawab tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang yang tersedia. Transformasi digital, peningkatan literasi, dukungan regulasi, serta kolaborasi dengan berbagai industri pendukung menjadi kunci utama keberhasilan perbankan syariah di masa depan. Pembahasan berikutnya berfokus pada peran lembaga serta industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dilanjutkan dengan perubahan peran Bank Indonesia setelah beroperasinya OJK dan diakhiri dengan inisiatif-inisiatif strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, ketiga tema selanjutnya ini sangat penting karena kemajuan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem besar yang melibatkan banyak lembaga pendukung.
regulasi yang kuat, dan kebijakan strategis dari otoritas nasional. Perkembangan perbankan syariah tidak mungkin dapat berjalan dengan optimal tanpa keterlibatan lembaga dan industri pendukung. Ekosistem syariah sesungguhnya adalah sistem besar yang saling terhubung, mulai dari lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, lembaga penjaminan koperasi syariah, fintech syariah, hingga perusahaan-perusahaan di sektor real yang menjadi mitra pembiayaan. Lembaga seperti DSN dan MUI memiliki peran fundamental dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi setiap produk dan akad syariah yang digunakan oleh bank syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank bertugas untuk memastikan bahwa seluruh operasional dan produk bank benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Industri pendukung lain seperti perusahaan teknologi finansial, lembaga pendidikan, dan lembaga riset ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dan inovasi produk syariah. Tanpa SDM yang kompeten, sulit bagi bank syariah untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Lembaga sertifikasi syariah juga membantu meningkatkan profesionalisme dalam industri. Sementara lembaga riset menyediakan data dan kajian untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Semua lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan. Selain itu, kita akan membahas mengenai peran Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita singkat sejak OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor perbankan pada tahun 2013. Peran Bank Indonesia bergeser, namun tetap sangat strategis. Bank Indonesia tidak lagi melakukan pengawasan mikroprudensial secara langsung, tetapi Bank Indonesia lebih berfokus pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, termasuk di dalamnya peran-peran penting dalam mengembangkan keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki peran besar dalam menyediakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBYS dan instrumen likuiditas lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan makroprudensial syariah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas industri dengan tetap mempertimbangkan karakteristik unik dari perbankan syariah yang berbasis pada aset real dan pembiayaan sektor produktif. Penerapan kebijakan sistem pembayaran syariah seperti penguatan kris syariah juga menjadi bagian penting dari peran Bank Indonesia dalam memastikan kalau akses transaksi yang aman, cepat, dan sesuai dengan ketentuan syariah di era digital. Perubahan peran ini tidak mengurangi pentingnya kontribusi Bank Indonesia, justru semakin memperkuat posisinya sebagai penjaga stabilitas dan pendorong ekosistem ekonomi syariah nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki berbagai inisiatif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satu yang paling strategis adalah pengembangan blueprint ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang menekankan pada penguatan 3 pilar utama, yaitu halal value chain, sektor keuangan syariah, dan UMKM syariah. Bank Indonesia berupaya menghubungkan perbankan syariah dengan sektor real secara lebih efektif agar pembiayaan yang disalurkan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan edukasi dan literasi ekonomi syariah melalui program-program seperti Indonesia Syariah Economic Festival,
seminar nasional, pelatihan SDM, serta kerjasama dengan universitas dan lembaga riset. Dalam bidang teknologi, Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi keuangan syariah melalui penguatan sistem pembayaran digital, inovasi fintech syariah, dan integrasi data antar lembaga. Bank Indonesia juga aktif melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang memiliki basis kuat dalam keuangan syariah, misalnya Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, guna memperkuat standar, menarik investor global, serta meningkatkan daya saing industri syariah Indonesia di tingkat internasional. Melalui peran dan inisiatif tersebut, Bank Indonesia bukan hanya bertindak sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sinergi antara lembaga pendukung, peran strategis Bank Indonesia, dan kebijakan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas industri menciptakan ekosistem yang kokoh dan memungkinkan perbankan syariah berkembang secara berkelanjutan. Dengan fondasi teori yang kuat, praktik industri yang semakin matang, serta dukungan kebijakan yang tepat, maka perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan syariah nasional. Pembahasan selanjutnya dalam rangkaian materi ini akan menguraikan tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi ia juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar bisa berkembang secara optimal. Tantangan utamanya yaitu rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dengan produk konvensional. Sehingga muncul persepsi bahwa perbankan syariah hanyalah bank konvensional dengan nama yang berbeda. Selain itu, produk perbankan syariah dianggap kurang inovatif dan kurang kompetitif jika dibandingkan dengan produk dari bank konvensional yang lebih cepat mengadaptasi teknologi serta lebih agresif dalam pemasaran. Tantangan lainnya yaitu kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam aspek integritas antara kompetensi teknis perbankan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Ditambah dengan struktur biaya operasional yang lebih kompleks, karena bank syariah harus memenuhi standar ganda, yaitu kepatuhan perbankan dan kepatuhan syariah. Menjadikan harga produk atau margin pembiayaan kadang terasa kurang bersaing dari bank konvensional yang lebih cepat mengadaptasi teknologi serta lebih agresif dalam pemasaran. Tantangan lainnya yaitu kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam aspek integritas antara kompetensi teknis perbankan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Ditambah dengan struktur biaya operasional yang lebih kompleks, karena bank syariah harus memenuhi standar ganda, yaitu kepatuhan perbankan dan kepatuhan syariah. Menjadikan harga produk atau margin pembiayaan kadang terasa kurang bersaing dari bank konvensional. Tantangan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum merata, terutama dalam aspek integrasi antara kompetensi teknis perbankan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Ditambah dengan struktur biaya operasional yang lebih kompleks, karena bank syariah harus memenuhi standar ganda, yaitu kepatuhan perbankan dan kepatuhan syariah.
menjadikan harga produk atau margin pembiayaan kadang terasa kurang bersaing. Namun, di balik tantangan tersebut, terbentang peluang besar yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Potensi pasar yang luas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim merupakan peluang terbesar yang bisa dimaksimalkan. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, terutama melalui penguatan rantai nilai halal, pengembangan industri keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM syariah. Era digitalisasi juga membuka kesempatan bagi munculnya inovasi baru melalui fintech syariah, mobile banking syariah, dan kolaborasi antara bank syariah dengan industri teknologi keuangan. Hal ini sangat memungkinkan akses layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan inklusif. Tantangan lainnya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum merata, terutama dalam aspek integrasi antara kompetensi teknis perbankan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah. Ditambah dengan struktur biaya operasional yang lebih kompleks, karena bank syariah harus memenuhi standar ganda, yaitu kepatuhan perbankan dan kepatuhan syariah, menjadikan harga produk atau margin pembiayaan kadang terasa kurang bersaing. Namun, di balik tantangan tersebut, terbentang peluang besar yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Potensi pasar yang luas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim merupakan peluang terbesar yang bisa dimaksimalkan. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, terutama melalui penguatan rantai nilai halal, pengembangan industri keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM syariah. Era digitalisasi juga membuka kesempatan bagi munculnya inovasi baru melalui fintech syariah, mobile banking syariah, dan kolaborasi antara bank syariah dengan industri teknologi keuangan. Hal ini sangat memungkinkan akses layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan inklusif, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah yang sulit dijangkau oleh bank fisik. Dengan dukungan regulasi yang semakin jelas, ekosistem syariah yang terus berkembang, serta meningkatnya tren gaya hidup halal, peluang perbankan syariah untuk tumbuh menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan Indonesia semakin besar dan realistis. Setelah membahas tentang tantangan dan peluang tersebut, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu membahas mengenai peran Bank Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak OJK mengambil alih tugas pengawasan mikroprudensial perbankan, selanjutnya ada peran teknologi dan inovasi dalam mendorong efisiensi perbankan syariah. Pada era digital saat ini, teknologi bukan lagi sekedar alat pendukung, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi sistem keuangan, termasuk perbankan syariah. Dalam konteks operasional bank syariah, inovasi digital berperan penting untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien. Teknologi seperti core banking system, digital onboarding, hingga blockchain telah membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menekan biaya operasional, meminimalkan serta meningkatkan kualitas layanan nasabah, serta mempermudah proses pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga bank syariah dapat menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Hal ini selaras dengan prinsip inklusi keuangan syariah. Selain itu,
Teknologi blockchain berpotensi memperkuat kontrak-kontrak syariah agar lebih aman, transparan, dan efisien melalui smart contract yang dapat memastikan kepatuhan syariah sejak awal transaksi berlangsung. Dengan pemanfaatan ini, bank syariah dapat menganalisis profit risiko. Dengan pemanfaatan ini, bank syariah dapat menganalisis profit risiko pembiayaan secara lebih akurat, sehingga prinsip kehati-hatian dapat diterapkan secara lebih optimal. Semua inovasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga untuk memperkuat daya saing bank syariah agar setara dengan bank konvensional, serta dapat memberikan kenyamanan dan kecepatan layanan bagi nasabah. Selanjutnya ada strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Poin ini membahas bagaimana strategi literasi dan inklusi keuangan syariah harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan menyeluruh. Salah satu tantangan terbesar industri perbankan syariah adalah tingkat literasi masyarakat yang masih sangat rendah dibandingkan literasi pada keuangan konvensional. Hal ini membuat banyak orang belum memahami secara mendalam tentang produk, manfaat, dan perbedaan fundamental antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, edukasi publik perlu dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari kampanye digital, seminar, kelas online, hingga kolaborasi dengan lembaga pendidikan, masjid, komunitas UMKM, dan pesantren. Selain itu, penyediaan produk syariah yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga menjadi strategi kunci. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa produk syariah itu rumit, padahal konsep dasarnya menekankan pada keadilan dan transparansi. Bank syariah perlu menghadirkan simulasi, video penjelasan, dan contoh kasus nyata agar lebih mudah diserap oleh pengguna. Di sisi inklusi keuangan, strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu memperluas cabang dan agen layanan keuangan syariah di daerah terpencil, memperkuat layanan mobile banking syariah, serta menyediakan pembiayaan mikro syariah untuk usaha kecil. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, serta keberpihakan kepada sektor real. Seluruh poin yang telah kita bahas, mulai dari teori dasar keuangan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang di era digital, optimalisasi infrastruktur, hingga dukungan lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang. Industri ini tidak hanya menawarkan alternatif yang sesuai syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat inklusi keuangan, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kita juga bisa melihat bahwa perkembangan keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi, inovasi digital, peningkatan literasi, serta penguatan ekosistem halal secara menyeluruh. Transformasi digital membuka ruang bagi efisiensi operasional bank syariah sekaligus memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, kemajuan ini tetap harus dibarengi dengan edukasi publik agar masyarakat semakin memahami manfaat dan karakteristik produk-produk syariah. Demikian pula pembentukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah, teknologi finansial, manajemen risiko, dan fikih muamalah menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan. Semua elemen inilah
inilah yang secara bersama-sama membentuk arah masa depan keuangan syariah yang jauh lebih solid dan berdaya saing global. Menatap ke depan, industri keuangan syariah di Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk bisa tumbuh lebih besar. Dengan dukungan pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kolaborasi lintas sektor, inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi tersebut. Pada akhirnya, perkembangan keuangan syariah bukan semata-mata tentang angka pertumbuhan atau pangsa pasar, melainkan tentang menghadirkan solusi keuangan yang beretika, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian materi dalam video ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman, dan menginspirasi kita semua untuk terus mendukung perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.